Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir lana. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, dengan izin Allah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis online kita pada saat ini sambil menanti waktu yang membahagiakan kita, yaitu waktu berbuka. Kembali berjumpa di Kangen Ibu, kajian Menteni Berbuka. Insya Allah seperti biasanya kita akan membahas tema-tema fikih seputar bulan Ramadan. Jika beberapa kali pertemuan sebelumnya kita membahas ada tema i'tikaf, kemudian ada tema doa ketika berbuka, maka untuk kali ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan separuh kedua bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan rezeki kepada kita, anugerahnya kepada kita, masih diizinkan untuk menjumpai separuh kedua Ramadan, dan sebentar lagi kita akan berjumpa dengan 10 hari terbaik dan 10 malam terbaik dari bulan Ramadan, yaitu 10 malam dan 10 hari yang terakhir. Apa tema kita pada saat ini? Tema kita adalah salah satu amalan yang juga favorit di separuh kedua Ramadan, dan itu sesuatu yang disepakati, boleh dibilang sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Amalan tersebut memang resmi ada dalam syariat kita, memang betul-betul disyariatkan, yaitu kunut dalam sholat witir. Kami ulangi, jadi tema kita pada saat ini adalah kunut dalam sholat witir, atau dikenal dengan kunutul witri. Berangkat dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan langsung oleh salah satu cucu beliau, sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri." Rasul mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang hendaknya aku ucapkan, aku baca ketika kunut dalam sholat witir. Kemudian sahabat Hasan radhiyallahu anhu melanjutkan apa yang beliau dapat dari Nabi. Doanya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait, sampai pada kalimat tabarakta wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh cukup banyak perawi, diantaranya ada Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Majah. Dan rata-rata ahli hadis mengatakan hadis ini hasan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Artinya hadis ini kedudukannya cukup kuat dan menunjukkan memang valid, memang betul ada ibadah yang disebut dengan kunut al-witri, kunutul witri. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah mengenai definisi. Sebenarnya kunut itu artinya apa? Dalam bahasa Arab, kunut punya banyak makna. Di antaranya ada bermakna as-sukun, diam, sukun, tenang. Bisa juga bermakna doa, berdoa. Bahkan sholat pun juga disebut dengan kunut. Kemudian juga bisa disebut dengan tulul qiyam, berdiri dalam waktu yang lama di dalam sholat tentunya. Itu juga dikenal dengan kunut. Lalu
Kunut dalam istilah syar'i yang resmi adalah ad-du'a'u fi mahallin makhsusin, ad-du'a'u fi sholati fi mahallin makhsusin 'inda al-qiyam, yaitu berdoa di dalam sholat yang tempatnya sudah dikhususkan, yaitu ketika berdiri. Dan kondisi berdiri di dalam sholat ada dua. Yang pertama qabla ruku' dan yang kedua ba'da ruku'. Yang pertama sebelum ruku' dan yang kedua setelah ruku'. Ini tentang tata cara kunut secara umum, dan para ulama memang berbeda pendapat tentang tata cara kunut. Ada yang menyarankan sebelum ruku', ada yang menyarankan setelah ruku'. Dan untuk kita di negeri kita ini sudah umum kunut dilakukan ba'da ruku', maka itulah pilihan yang lebih tepat. Kemudian yang kedua tentang waktu. Sebenarnya kunut witir ini kapan pelaksanaannya? Apakah setiap hari atau hanya pada waktu tertentu? Dan ini pun para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan setiap hari karena keumuman hadis tadi. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga hendaknya menambahkan kunut dalam sholat witir. Kemudian sebagian lagi mengatakan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian sebagian lagi mengatakan hanya di separuh kedua Ramadan saja. Jadi kesimpulannya, semua ulama menyarankan, atau semua fuqaha di 4 mazhab menyarankan untuk menambahkan kunut dalam sholat witir, namun mereka berbeda pendapat tentang waktu. Kemudian jika kita cermati, penambahan kunut witir dalam sholat witir di separuh kedua Ramadan ini bisa kita sebut kesepakatan, karena semua ulama cocok atau sepakat dengan yang separuh kedua di bulan Ramadan ini. Mengapa demikian? Karena yang pertama hadis tadi, yang kedua karena istimewanya malam-malam di separuh kedua Ramadan ini, dan ada harapan besar sekali bertepatan dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang qiyamul lail pada Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berikutnya tentang tata cara lagi, apakah kunut witir ini atau kunut mengangkat tangan atau tidak. Ini pun para ulama berbeda pendapat dengan dalilnya masing-masing. Sebagian mengatakan perlu mengangkat tangan, sebagian mengatakan tidak perlu. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah makmum jika ini berjamaah, apakah makmum juga dianjurkan untuk mengucapkan amin? Maka ini pun ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan diaminkan, ada yang mengatakan tidak perlu diaminkan. Ada juga yang menyebutkan diaminkan tapi di akhir doa. Kemudian berikutnya adalah durasinya, berapa lama kunut ini, berapa banyak doa yang dibaca ketika kunut witir terutama. Para ulama pun terpecah, para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup singkat saja sesuai dengan doa yang singkat tadi, Allahumma hdini fiman hadait. Kalau menjadi imam berarti diganti dulu menjadi Allahumma hdina, karena makruh hukumnya seorang imam berdoa untuk dirinya sendiri kemudian dia diamini oleh makmumnya, padahal dia hanya meminta untuk dirinya sendiri. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan ditambahlah sedikit daripada sekedar doa yang singkat tadi, ditambah dengan doa-doa lain seperti Allahumma iyyaka na'bud, atau ditambah lagi dengan doa-doa yang lain yang cukup sekedarnya, mungkin 2 menit atau 3 menit. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan dimaksimalkan untuk berdoa, karena memang kunut itu adalah waktu khusus untuk berdoa. Jadi jangan hanya sedikit doanya, kalau bisa yang panjang. Nah ini seperti yang dipakai hari ini di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Doa kunut witir itu bisa sampai melebihi 10 menit lamanya. Nah maka untuk negeri kita ini menyesuaikan saja, imam menyesuaikan dengan kondisi makmum, kira-kira berapa banyak dia akan membaca doa kunut witir. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sebagai penutup. Kami ingatkan, jika Allah dan Rasulnya menyebutkan ada waktu khusus yang disediakan untuk berdoa di dalam sholat, berarti itu adalah waktu yang sangat mustajab. Mari kita manfaatkan dan tidak kita sia-siakan. Yang kedua, Ramadan setiap malamnya istimewa, terutama di separuh kedua Ramadan. Mudah-mudahan di saat kita membaca banyak doa di waktu kunut witir, Allah Subhanahu wa taala
mendengarkan dan segera mengabulkan segala keinginan kita, terutama mengampunkan dosa kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.